Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Di konten ini kita akan membahas terkait dari adanya peran umat Islam. Di mana peran umat Islam kala itu ternyata telah menyelamatkan umat tertentu yang meyakini aliran tertentu dan kala itu dianggap sebagai bidat oleh pihak Katolik Roma. Kaum muslimin dan muslimah mengenai adanya para teolog Katolik kala itu, mereka telah menganggap beberapa pihak gereja dan orang-orang Kristen tertentu yang telah dianggap bidat atau sesat. Contohnya yaitu gereja Yakobit, Armenia, Koptik, Nestorian, dan lain-lain sebagainya. Namun ketika Konsili Vatikan II, para teolog dari pihak Katolik sendiri menganggap bahwa mereka bukanlah bidat, kecuali yaitu Kristen Nestorian. Di mana hal itu ternyata diungkapkan oleh Culver, di mana di bukunya di sini Jonathan Culver sendiri menyatakan sebagaimana yang saya sampaikan. Silakan saja Anda baca di halaman 19 hingga 20 bagaimana eksistensi kala itu orang-orang Katolik telah menganggap beberapa gereja yang dianggap bidat, namun pada akhirnya berubah di Konsili Vatikan II dan hanya diantaranya Nestorian saja yang dianggap sebagai bidat atau sesat oleh pihak Katolik. Dan terkait dari adanya konten yang kita bahas saat ini, tentu saja tidak terlepas dari adanya nama Yesus Kristus atau Nabi Isa. Di dalam Al-Quran begitu sangat jelas bagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 171 dengan tegas Allah menyatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus dia hanyalah utusan dan bukan pengutus apalagi Allah. Tidak hanya itu, di dalam surat Al-Maidah pun ayat 116 hingga 117 Nabi Isa menolak bahwa umatnya telah disuruh oleh dirinya untuk menyembah dirinya dan meyakini sebagai Tuhan. Bahkan Nabi Isa dalam ayat tersebut justru menyuruh umatnya untuk hanya menyembah Allah saja. Dan terkait adanya tema kita saat ini, permasalahan kristologi selalu saja menyisahkan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Kala itu pada abad ke-5 Masehi, ada pihak Eutychus namanya, di mana dia sendiri adalah seorang uskup. Ya, seorang uskup dari Konstantinopel. Dia meyakini dari adanya hakikat Yesus Kristus, di mana istilahnya yaitu monofisit. Monofisit meyakini bahwa Yesus hanya memiliki satu tabiat, yaitu hanya ketuhanan saja. Sedangkan manusianya yaitu melebur diri ke dalam ketuhanan, di mana semua yang dia yakini terkait dari adanya satu tabiat atau monofisit tentu saja memiliki pemahaman yang kontradiksi dengan aliran-aliran Kristen lainnya. Hingga pada akhirnya Konsili Kalsedon pun menetapkan bahwa Yesus Kristus tidaklah satu tabiat, di mana satu tabiat di sini justru menentang dari adanya ajaran atau pandangan Eutychius. Dan pihak Kalsedon pun mereka memutuskan bahwa Yesus itu memiliki dua tabiat yang tidak saja manusia, tetapi juga ia itu memiliki sisi-sisi keilahian. Selain itu, pihak Kalsedon pun memutuskan pula bahwa sisi ketuhanan manusia itu tidak bercampur dan tidak terpisahkan, di mana pandangan tersebut telah menolak adanya pandangan Nestorian. Dari adanya hasil yang telah ditetapkan oleh Konsili Kalsedon ternyata telah melahirkan pro dan kontra. Salah satunya yaitu gereja Koptik. Kala itu gereja Koptik meyakini bahwa pihak mereka meyakini bahwa Yesus Kristus memiliki satu tabiat yang dikenal dengan istilah monofisit. Dan seperti apakah hasil dari Konsili Kalsedon? Anda bisa selengkapnya membaca dari karangan buku Jonathan Culver, di mana dia adalah seorang Kristen, dan bukunya seperti ini teman-teman. Silakan Anda baca pada halaman 42 hingga 43. Dari adanya permasalahan kristologi terus mengalami perkembangan, bahkan terjadinya pemaksaan-pemaksaan terkait adanya hasil keputusan Kalsedon. Contohnya, ketika Heraklius menjadi pihak yang menjabat sebagai kaisar, diutuslah Cyrus, di mana Cyrus adalah seorang gubernur. Tidak hanya itu, dia pun mewakili dari pihak kekristenan di wilayah Mesir. Ketika Heraklius memberikan mandatnya untuk menyatukan kekristenan
Di bawah hasil konsili Kalsedon, apa yang terjadi? Ternyata pihak yang bernama Cyrus sebagai pihak gubernur, dia telah melakukan represif terhadap orang-orang Kristen yang kontra terhadap hasil Kalsedon. Tidak hanya penekanan-penekanan secara verbal, melainkan pula Cyrus ternyata melakukan hal-hal yang di luar nalar. Bahkan dia pun melakukan kekejaman-kekejaman yang belum pernah didapatkan oleh orang-orang Koptik yang berada di Mesir. Dari adanya kontrak terkait adanya hasil konsil Kalsedon, pihak beberapa orang Kristen ternyata telah melakukan penafsiran terhadap Bible yang ada. Penafsiran yang bersifat Abrahamaik. Menurut John Morhad, bahwa yang bernama Sebius, seorang uskup Armenia yang hidup pada abad ke-7, ternyata telah meriwayatkan pengakuan dari orang-orang Yahudi dan juga bangsa Arab, di mana dia sendiri, Sebius ini, menyatakan bahwa bangsa Arab adalah keturunan Ibrahim dan menerima keterkaitan janji dengan Tuhan. Begitu pula pernyataan yang disampaikan oleh pihak Kristen Nestorian bahwa keturunan Ismail telah berhasil menaklukkan wilayah di sekitarnya dikarenakan apa? Wilayah tersebut dikuasai oleh orang-orang yang mengikuti ajaran Ibrahim. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah keturunan Ismail kalau bukan dari umat Islam? Silakan Anda baca pada halaman 76 hingga 77. Ketika pasca penafsiran Abrahamaik, orang-orang Kristen kala itu meyakini bahwa kedatangan umat Islam yang telah menaklukkan di antaranya itu Mesir dinilai oleh orang Kristen kala itu, khususnya dari pihak Koptik, sebagai bentuk hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang meyakini dan telah memutuskan konsili Kalsedon. Oleh karena itu, dengan adanya kehadiran dari umat Islam, mereka meyakini bahwa itulah hukuman dari Tuhan. Terkait adanya kekejaman yang terjadi yang pernah dilakukan oleh Cyrus sebagai gubernur dan pemersatu kekristenan di wilayah Mesir, Anda bisa melihat buku H. Kennedy diterangkan dengan jelas bagaimana orang-orang Koptik mengalami penyiksaan-penyiksaan yang begitu sangat kejam. Dan itu mereka lakukan agar orang-orang Koptik meyakini hasil dari keputusan Kalsedon. Dan tanpa adanya kehadiran umat Islam, tentu saja orang-orang Koptik dan juga keyakinannya akan musnah. Namun dengan adanya kehadiran umat Islam hingga detik ini, orang-orang Koptik masih eksis. Dan terkait tentang hal itu, tentu saja telah membuktikan bahwa kehadiran umat Islam itu ternyata tidak memandang suku, bangsa, dan juga agama. Ketika mereka memerlukan bantuan oleh umat Islam, dibantu hingga pada akhirnya orang-orang Koptik kala itu membantu umat Islam dalam melawan orang-orang dari pihak Kekaisaran Heraklius, dan hingga pada akhirnya mereka lebih senang hidup di bawah kekuasaan umat Islam daripada kekristenan. Itu teman-teman terkait dari adanya salah satu peran di wilayah Mesir kala itu, di mana dengan adanya kehadiran umat Islam yang telah menguasai Mesir, ternyata telah menyelamatkan satu aliran tertentu dalam kekristenan dan bahkan telah menyelamatkan umatnya. Dan tanpa adanya umat Islam, tentu saja aliran kekristenan tersebut beserta pemeluknya tidak akan pernah eksis hingga saat